Jirimaknya itu pokoknya Anda harus kreatif, kan ini gelombang kreativitas ini. Nah, jadi Anda kalau mendengar apa-apa nanti ini ada lengkap loh, ini ada Syekh Nur Somad, kita bisa punya rujukan semua masalah Islam, semua ilmu Islam, semua pengetahuan Islam, sampai tasawuf, sampai fikih, sampai apapun saja beliau pegang semuanya. Terus kita punya Sabrang, dia gelombangnya juga tsunami dia otaknya penuh tsunami dia. Saya sering disapu oleh gelombang tsunami itu. Kadang-kadang lari saya, waduh ini mudar ini Sabrang, mikir tekan ngendi bocah iki, masya Allah gitu kan. Nah jadi apalagi Habib ini saya sedang tanya, ada hubungan darah nggak sama Habib Bahar? Jangan sekali-sekali melakukan kesalahan sama dia, didengkul raimu kan ya. Dan ada Mas Toto ini bersama saya sudah sejak tahun 80 awal ya Toh ya. Lupa persisnya kita tidak pernah mencatat tapi beliau orang yang saya kenal bersama saya sudah ya 40-an tahun lah, 40-an tahun, dan dia orang yang azizun alaihi ma'anittum. Itu kalau Rasulullah itu punya sifat azizun alaihi ma'anittum, orang yang yang berat hatinya kalau melihat orang menderita. Jadi Mas Toto itu orang yang tidak bisa melihat orang menderita, tidak bisa melihat rakyat kecil ditindas, tidak bisa melihat orang kecil, rakyat kawulo alit diapusi. Jadi Mas Toto itu seorang, maka jalan pertama adalah komunisme dulu. Karena komunisme itu kan soal kelas kaya, kelas miskin, kelas kuasa, kelas dikuasai kan gitu. Jadi dulu dia kenal sama saya berpuluh tahun itu komunis dia. Kemudian dia mempelajari Mas Toto mempelajari Rasulullah, mempelajari Piagam Madinah, tanya banyak kepada Syekh Nur Somad, kepada Cak Fuad, dan saya kira Mas Toto ini menurut saya orang yang paling lengkap ya, karena dia menemukan Islam tidak dengan tiba-tiba. Dia menemukan Islam karena ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kalau Anda kan tidak pakai pertanyaan, ngerti maksudnya Mas? Misalnya Anda mengatakan Allahu Akbar, karmu piye kok Allahu Akbar, ono apa? Orang apa-apa kok Allahu Akbar. Kan mesti ada alasannya tuh. Misalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu kan harus ada penelitian dulu untuk supaya Anda menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Setelah Anda punya penelitian dan Anda takjub kepada ciptaan Allah, baru sah untuk Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua kalimat thayyibah Anda ucapkan karena ada alasannya. Anda kan tidak, saya kan tidak. Dari kecil sudah hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita pikir itu baik. Malaikat takon ono apa ngomong ngene? Ono apa? Loh, dikengken ngeten karo guru-guru. Loh, tapi kudu ono alasane ngomong Allahu akbar. Tapi hatine kosong. Loh. Maksudmu akbar piye? Maksud piye? Coba kalau malaikat, bayangin kalau malaikat itu diizinkan Allah itu langsung tanya Allahu akbar. Sik. Maksudmu piye? Nanti kita. Nah, Mas Toto orang yang kalau dia bilang Allahu Akbar, dia sudah mengembarai keadaan-keadaan sehingga dia menemukan Allahu Akbar. Sehingga ketika Kiai Kanjeng umroh, Mas Toto adalah orang yang paling menemukan kebesaran Allah di Ka'bah pada waktu itu. Tuh. Padahal dia tidak bisa baca Arab, tidak bisa ngaji, tidak bisa. Gitu ya, teman sekalian. Nah, belum tentu, makanya sekarang apakah orang yang tidak bisa baca Quran tapi berkelakuan baik, bertauhid, sembahyang saiso-isone, itu pasti tidak bisa menjadi puncak tumpeng gitu ya. Itu kalau kita kembali kepada kriteria ilmu atau akhlak tadi itu. Jadi kriteria kita itu akhlak. Maka Rasulullah diutus untuk utammima makarimal akhlak. Oke, itu ya teman sekalian ya. Sekarang kita sudah jelas tumpengnya begitu, Ka'bahnya begitu, maka hatimu hati Ka'bah, tapi strategimu strategi tumpeng, tidak ada masalah. Urusan apa saja ingat Allah. Makanya disediakan kalimat thayyibah. Pas ngene astagfirullah, pas ngene subhanallah, pas ngene astagfirullah, ya la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Meskipun semua itu bisa diucapkan kapan saja.
Kalau Anda dapat rezeki banyak, mengucapkan apa? Itulah. Nek astagfirullah cocok enggak? Cocok enggak? Loh, masa enggak cocok? Berarti pikiran Anda linear. Astagfirullah dapat rezeki, astagfirullah artinya saya mohon maaf kepada Allah ya. Kalau hati saya tidak tepat menerima rezeki ini, dan kalau nanti saya salah menerapkan rezeki ini, maka kita ucapkan astagfirullah. Subhanallah ya cocok, innalillahi ya cocok. Bayangin sekarang Anda dikasih duit bapak terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikaplok sama bapak Anda, kan itu. Padahal bener, rizki yang dari bapak itu juga berasal dari Allah, dan Pak ini akan saya kembalikan kepada Allah, sama-sama benar. Jadi tidak ada yang benar, ayat apapun saja benar untuk apa saja. Jadi masalahnya bukan ayat apa, bukan wirid apa, bukan zikir apa, bukan dibaca berapa. Masalahnya adalah engkau sendiri tepat apa tidak hatimu dan pikiranmu kepada Allah. Coba sekarang, apa yang sekarang baik di dunia ini? Sejak berpuluh-puluh abad yang lalu nenek moyang kita makan nasi, sekarang makan nasi bahaya, betul enggak? Makan nasi sekarang bahaya enggak? Kena apa? Akan gula. Makan telur, kolesterol. Santan, kolesterol. Daging, stroke. Apa meneh? Rokok, membunuhmu. Apalagi? Saya tanya sekarang yang baik itu apa? Jadi Allah itu kayaknya sekarang itu maha kejam, ngasih rizki begitu banyak tapi semua bahaya untuk kesehatan manusia, betul enggak? Semua kok salah, semua kok bikin kita hancur. Itu apa? Sego, banyu, tipes, mergo kurang mateng, saya gitu ya. Semua bahaya, betul enggak sekarang? Dan tidak hanya makanan untuk tubuh, makanan untuk pikiran dan hati kita juga gitu. Bayangin dikasih demokrasi hasilnya bertengkar. Apa? Pilpres adalah alat untuk memecah belah orang, sehingga kita harus bikin deklarasi bahwa ini pilpres damai, betul tak? Kalau orang bikin deklarasi pilpres damai, berarti faktanya adalah tidak damai, betul enggak? Nah, jadi demokrasi bikin penyakit, bikin negara jadi tidak karu-karuan, ada pemerintah tidak karu-karuan, gitu kan? Semua bahaya. Ternyata yang salah demokrasinya, pilpresnya, segone, santene, apa wonge? Wonge. Karena manusia tidak pernah digarap oleh pendidikan dan oleh apapun, termasuk oleh ulama-ulama. Ulama-ulama tidak pernah mikirin manusia, yang dipikirin fikih, betul enggak? Pokoknya manusianya objek saja, harus gini, tidak boleh gitu. Tapi membangun manusianya tidak ada. Gayanya saja bilang membangun manusia Indonesia seutuhnya, padahal tidak ada universitas yang membangun manusia. Yang ada adalah nyuruh Anda menjadi ahli apa untuk kerja di pabrik apa, kan begitu? Betul enggak? Jadi tidak ada manusia yang seutuhnya yang kita kerjakan, tidak ada kurikulumnya, tidak ada lembaganya. Maka manusia seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami ketidakseimbangan yang parah, baik kesehatannya, kondisi badannya tidak seimbang, ngene kolesterol, ngunu stroke, ngunu gula, pokoknya semua jadi salah, semua jadi penyakit. Apa aja jadi penyakit sekarang, gitu ya. Anak umur 21 loh stroke, ya apa ya? Anak umur 26 kanker, ada umur 30 ringe wis papat jantungnya. Jadi kok semua salah ya? Kok semua berbahaya di dunia ini? Hidup merupakan ancaman bagi manusia sekarang, betul enggak? Demokrasi ancaman, agama itu loh membuat kita bertengkar, betul enggak? Pokoknya kalau sudah Sunni enggak mau yang lain, kalau sudah Syiah juga khawatir kepada yang lain, kalau sudah parpol benci kepada parpol lain, kalau sudah jadi capres mendoakan supaya lawannya kalah.
Dan bahagia kalau lawannya kalah, betul enggak? Prabowo bahagia kalau Jokowi kalah, dan Jokowi bersyukur gede-gedean kalau sampai Prabowo kalah, betul enggak? Jadi bagaimana kita ini hidup ini? Pasti ada yang salah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita oleh Allah dikasih ma'iyah, membangun keseimbangan kembali, menumbuhkan mizan, balance, ya, baik dalam diri kita maupun dengan luar diri kita, kan gitu teman-teman sekalian, ya. Nanti mohon kita elaborasi ini dengan sejumlah prinsip untuk diingat-ingat bersama, termasuk apa namanya, ya goalnya maknya ya gini nih, bersaudara, arif satu sama lain, tolong menolong, serius bertuhan, kan itu kan, serius seduluran, tolong apa ya, pokoknya bijaksana satu sama lain, tidak metutu-metutu, tidak boleh geminter, tidak boleh memamer-mamerkan kehebatannya, kan gitu, tanpa ada peraturannya loh, tapi itu lahir dari Anda sendiri loh. Jadi kalau sekarang ada orang kok gerusa-gerusu disebut gak ma'iyah kon niku, kan gitu. Kalau orang kok tidak bijaksana disebut tidak ma'iyah. Alhamdulillah makin lama makin kelihatan hidayah Allah itu bahwa kita ini disuruh menyembuhkan apa yang selama ini menjadi penyakit bangsa kita dan seluruh dunia.